Dua pria menyeret pipa baja ke laut terbuka. Mereka ingin membangun sebuah negara di sana. Rudy memanjat dan membuka tutup pipa. Saat air laut perlahan mengisi bagian dalam, pipa itu berdiri tegak di dasar laut. Setelah 2 bulan kerja keras, mereka berhasil membangun sebuah platform di atas laut. Luasnya hanya 400 meter persegi, tapi sudah bisa disebut sebagai daratan. Negara mereka mulai terbentuk. Langkah berikutnya adalah mencari air tawar. George membawa mesin bor dan menjalankannya siang malam. Selama proses itu, penjaga pantai sempat lewat, tapi karena berada di perairan internasional, mereka tidak punya wewenang dan harus pergi. Beberapa hari kemudian, bor akhirnya mencapai sumber air tawar. Kedua pria itu mengangkat gelas dan minum. Rasanya seperti kebebasan. George begitu bersemangat hingga memutuskan untuk tidur di sana malam itu. Bulan bersinar terang, laut terbentang luas, ada kopi, dan badai besar datang. Payung matahari George hanya bertahan beberapa menit. Untungnya platform itu cukup kuat dan negara mereka tidak hancur. Di tengah badai, George melihat sebuah perahu kecil yang hampir tenggelam. Ia menyelamatkan orang di dalamnya. Pengembara itu menjadi penduduk pertama pulau tersebut. Pulau itu menyambut siapapun yang mencintai kebebasan dan kemandirian. Seorang pria dengan kumis kecil datang setelah mendengar kabar tentang pulau itu. Ia kehilangan kewarganegaraannya karena lari dari perang. Ia pandai mempromosikan sesuatu. Berkat usahanya, pulau itu cepat menjadi populer. Kemudian, orang-orang dari seluruh Eropa mulai berdatangan. Pulau itu menjadi simbol kehendak bebas. Mereka memberinya nama yang indah, Republic Rose Island. Mantan pacar George juga mendengar kabar itu dan datang berkunjung. Mereka dulu putus karena George terlalu idealis. Namun bagi mantan pacarnya, pulau ini hanyalah disko mewah di atas laut. Ia memberitahu George bahwa ia akan menikah. Hal itu sangat menyakitkan bagi George. Malam itu George mengumumkan pendirian resmi pemerintahan. Ia menunjuk sang pengembara sebagai menteri pertahanan dan pria berkumis sebagai menteri luar negeri. Semua orang mendapat jabatan. Lalu ia mengirimkan aplikasi pengakuan negara ke Perserikatan Bangsa-Bangsa. Pemerintah Italia tak bisa tinggal diam. Menteri mereka tampil di televisi dan secara terbuka mengecam Rose Island. Tapi kecaman itu tak berdampak, justru membuat pulau itu semakin terkenal. Aplikasi kewarganegaraan datang dari seluruh dunia. Hal ini membuat pemerintah Italia sangat marah. Menteri mereka mengancam akan meledakkan pulau itu. Mantan pacar George juga mendengar ancaman itu. Ia membatalkan pernikahannya dan memutuskan untuk berdiri bersama George demi melindungi pulau tersebut. Pagi-pagi sekali, sebuah kapal perang muncul di depan mereka. Teman-teman George berdiri berbaris sambil bergandengan tangan. Mereka tidak punya senjata, hanya tubuh mereka sendiri, tapi tak satu pun mundur. Tembakan meriam menghancurkan perahu kecil mereka. Mereka kembali bergandengan tangan dan melangkah maju. Komandan tak punya pilihan selain mengirim pasukan ke pulau itu. Kelompok itu diseret paksa ke kapal. Dengan beberapa ledakan keras, Republic Rose Island pun hancur. Dan bersamanya, semangat kebebasan dan kemandirian ikut lenyap. Itu adalah satu-satunya pertempuran yang pernah dimenangkan Italia. Untuk mencegah hal seperti ini terjadi lagi, Perserikatan Bangsa-Bangsa memperluas batas perairan internasional dari 6 menjadi 12 mil laut. Sebelum George meninggal, seorang penyelam membawakan sebuah batu bata pertama dari dasar laut. Para penyelam Italia merasa terhormat mengembalikan sepotong mimpi kepada sang pemimpi.